Cerita kita rakyat Nusantara. Sebelum menyimak ceritanya, jangan lupa bantu klik tombol subscribe, like, komen, share. Terima kasih. Yuk kita simak ceritanya Kebo Iwa. Cerita dari rakyat Bali. Dahulu kala hiduplah seorang anak laki-laki yang memiliki nafsu makan sangat besar. Namanya adalah Kebo Iwa. Kebo Iwa yang berarti paman kerbau. Dia dinamai seperti itu karena dia terus makan seperti kerbau. Begitu banyak makannya, badannya pun menjadi besar dan kuat. Sekarang Kebo Iwa menjadi pemuda yang gagah dan tangguh. Kebo Iwa bekerja sebagai penjaga keamanan di desanya. Dengan badannya yang besar, dia mudah mengalahkan lawan-lawan siapa saja yang hendak mengganggu desanya. Karena kehebatannya, Kebo Iwa, raja berdahulu mengangkatnya menjadi patih kerajaan. Tentu saja Kebo Iwa amat tersanjung. Lalu dia pun mengucap sumpah pada dirinya, selama hamba masih bernafas, Pulau Bali tak akan pernah dikuasai oleh siapapun. Ternyata ucapannya terbukti. Sejak Kebo Iwa menjadi patih, kerajaan Majapahit yang selalu menyerang kerajaan Bali tak berani lagi mengganggu. Patih kerajaan Majapahit yang bernama Gajah Mada menjadi gelisah. Dari dulu dia memiliki tekad untuk menyatukan seluruh Nusantara. Dia bahkan bersumpah untuk tidak memakan buah palapa. Jika tekadnya itu belum tercapai, sumpah itu lalu dikenal dengan Sumpah Palapa. Dengan adanya Kebo Iwa, dia tak bisa menyerang kerajaan Bali. Dia mencari akal. Tiba-tiba datanglah sebuah akal. Gajah Mada mengundang Kebo Iwa untuk datang ke jamuan makan di kerajaan Majapahit. Di kerajaan Majapahit, Kebo Iwa disambut dengan meriah oleh patih Gajah Mada sendiri. Ia menyambutnya. Setelah makan, patih Gajah Mada bertanya pada Kebo Iwa, sebagai tanda perdamaian di antara kita, maukah kau membantu kami? Patih Gajah Mada lalu menjelaskan bahwa Majapahit kekurangan air. Dia meminta bantuan Kebo Iwa untuk menggali sumur raksasa. Kemudian Kebo Iwa dengan senang hati mengiyakan permintaan dari Gajah Mada. Ternyata itu hanya jebakan. Saat Kebo Iwa berada di dalam tanah dan menggali,
Tiba-tiba saja pasukan Majapahit menutup lubang sumur tersebut dengan tanah dan batu. Tentu saja Kebo Iwa marah. Sekuat tenaga Kebo Iwa melempar balik batu-batu tersebut dan melesat keluar dari lubang sumur. Kebo Iwa lalu bertarung melawan Patih Gajah Mada. Menyerahlah, Patih Kebo Iwa. Niat kami hanya ingin mempersatukan Nusantara, teriak dengan lantang oleh Patih Gajah Mada. Kebo Iwa tak peduli. Mereka terus melakukan pertarungan sampai akhirnya mereka kelelahan. Pertempuran ini sia-sia. Aku akan terus berusaha menguasai Bali. Niatku bukan untuk menjajah, tapi untuk mempersatukan Nusantara, kata Patih Gajah Mada. Melihat kegigihan Patih Gajah Mada, Kebo Iwa pun menjadi bimbang. Aku tak bisa menyerah. Aku sudah bersumpah menjaga Bali selama aku masih bernafas, jawab Kebo Iwa dengan tegas. Kebo Iwa lalu menunjuk Gunung Kapur di seberang pulau. Kau tak akan bisa membunuhku. Aku punya kesaktian. Namun jika kau bisa menghancurkan Gunung Kapur itu dan mengoleskan sedikit ke kepalaku, maka kesaktianku akan hilang, ujarnya Kebo Iwa kepada Patih Gajah Mada. Meski heran dengan pernyataan Kebo Iwa, Patih Gajah Mada melesat menuju Gunung Kapur. Dia kembali membawa segenggam kapur dan mengoleskannya ke kepala Kebo Iwa. Kebo Iwa langsung lemas tak bertenaga. Dengan mudah Patih Gajah Mada mengalahkannya. Tidak apa-apa, kematianku membawa kebaikan bagi kita semua, ucap Kebo Iwa sebelum meninggal. Patih Gajah Mada memeluk jasad Kebo Iwa. Dia kagum dengan jiwa kesatria Kebo Iwa yang rela berkorban demi tujuan yang mulia. Pada akhirnya kerajaan Majapahit dengan mudah menaklukkan Pulau Bali. Sesuai janji Patih Gajah Mada kepada Kebo Iwa, niatnya adalah murni untuk menyatukan Nusantara, bukan untuk menjajah maupun menyengsarakan rakyat Bali. Demikianlah kisah antara Kebo Iwa dan Patih Gajah Mada.